Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 5 Pidi, yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Man 5 Pidi, yang kami hormati para asatidz, Dewan Guru, dan tentunya para murid warga Madrasah Aliyah Negeri 5 Pidi. Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Pun juga Allah menciptakan di antara keduanya. Kita hari ini warga Madrasah Aliyah Negeri 5 adalah bagian dari wa ma bainahuma dan di antara keduanya. Allah ciptakan makhluk itu dengan segala macam-macamnya, dengan segala variasinya, dengan segala jenis dan bentuknya. Allah cipta makhluk itu, di antaranya Allah berikan akal, tapi Allah tak karuniakan keinginan. Jadi Allah cipta makhluk, diberikan akal, tapi tak diberikan keinginan, tak diberikan rasa keinginan yang menggebu-gebu. Kalau kita lirik, maka Allah tak kasihkan nafsu, tak kasihkan syahwat. Maka makhluk ini kita imani bahkan sebagai seorang manusia. Makhluk itu kita kenal, disebut dengan nama malaikat. Mana bukti bahwasanya malaikat itu punya akal? Ketika Allah menciptakan Adam sebagai manusia dan menjadikan khalifah di muka bumi, kata malaikat, "Ya Rabb, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, bukankah manusia itu perusak?" Berarti menunjukkan bahwasannya malaikat sebagai makhluk yang kita imani, keberadaannya punya akal tapi tak punya nafsu, tak punya keinginan. Kemudian Allah ciptakan makhluk punya akal, tidak punya akal, mohon maaf, sebaliknya Allah ciptakan makhluk itu tidak punya akal tapi punya nafsu, sebaliknya. Ini adalah rentetan-rentetan binatang, ternak atau binatang liar yang hanya hidupnya hanya sekedar sebatas perut. Makhluk ini hanya berpikir hidupnya itu hanya sebatas perut. Coba kita bayangkan seandainya kambing, seandainya lembu atau ayam yang sekarang kita lihat di depan kita misalnya, ada sebongkah berlian, ada sebutir berlian, atau mungkin 10 manyam emas berada di depan, pas depan matanya. Apakah tahu kambing itu? Apakah tahu sapi itu? Apakah tahu itu ayam kalau itu adalah sesuatu yang berharga? Kalaulah kambing itu tahu itu berlian, maka si kambing akan pergi ke pasar dan akan menjual berlian itu. Berlian 30 juta, emas, gelang
rantai ataupun jenis lainnya 10 manyam 30 juta. 30 juta untuk si kambing itu cukup membeli rumput sekabupaten Pidi. Tapi tak tahu kambing itu, tak tahu sapi itu, tak tahu ayam itu, kalaulah di depan dia sesuatu yang berharga. Jadi kata Sayyidina Ali karamallahu wajhu, apa kata Sayyidina Ali? Orang yang memikirkan hanya sebatas perut sama dengan sebagian dewan guru sudah menjawab sama dengan kambing katanya. Kalau hidup kita hanya memikirkan sejengkal perut, katanya Sunan Bonang, maka sungguh lebih hina dari binatang. Karena binatang hanya mengisi perutnya untuk hari ini, tidak berpikir untuk esok. Berarti lebih serakah manusia. Kemudian yang ketiga, Allah ciptakan, Allah jadikan makhluk ini tak punya akal, tak punya nafsu pula. Allah cipta makhluk tak punya akal, tak punya syahwat, tak punya keinginan. Itulah disebut dengan tumbuh-tumbuhan. Hari ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 bahkan lebih batang kayu, pohon kayu yang berada di depan kita. Hujan, terik matahari, petir, gemuruh, bahkan banjir sekalipun, pokok kayu itu tetap berada di akarnya dan tidak pernah berkeinginan, oh hujan, saya mau masuk dulu ke kantor ruang Man 5 Pidi. Bayangkan coba, bayangkan coba, bayangkan coba, pohon setinggi itu, sebesar itu masuk pustaka, hancur babak belur Ibu Isnidar. Seandainya hari ini pohon itu punya nafsu, punya keinginan, maka tidak ada lagi bangunan-bangunan di Madrasah Aliyah Negeri 5 Pidi ini, termasuk juga semuanya. Kenapa? Karena begitu hujan, begitu terik matahari, panas, dingin menggigil di malam hari, para pohon-pohon ini, makhluk Allah ini masuk ke ruangan kita, ke rumah-rumah kita, apa yang terjadi? Nah, bayangkan sendiri. Tapi Allah cipta, tak punya akal, tak punya nafsu. Tapi Allah kasih rezeki untuk dia. Mangga itu, rambutan itu, buah-buahan itu juga berbuah dengan segala penyerbukan dan jenis macamnya. Tanya guru biologi. Kenapa Amsal hari ini tidak mau menjadi guru biologi? Nanti kalah job biologinya kan. Allah kasih. Cacing tak punya kaki, Allah kasih. Cacing itu anakku, termasuk yang tadi itu, yang kedua, cacing itu tidak punya kaki, tapi penciumannya 5 kilometer itu mayat jenazah di bumi itu tahu, oh ada makanan baru. Begitu dimakamkan jenazah, 2 hari 3 hari sudah berbusuk, sudah berbau, itu tahu cacing, wow makanan baru. Serbu. Allah kasih makanan untuk dia, Allah kasih rezeki untuk pohon. Pertanyaannya, mulia mana manusia ketimbang pohon, binatang, ataupun bahkan malaikat? Kenapa? Allah cipta makhluk jenis keempat itu makhluk yang sempurna. Allah cipta makhluk itu dianugerahi akal, dianugerahi keinginan, dianugerahi syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir. Sungguh manusia itu dihiasi dengan kecintaannya terhadap wanita,
terhadap anak-anak, kendaraan, sudah ada kendaraan Beat pengen Scoopy, sudah ada Scoopy pengen Vixen, sudah ada Vixen pengen NMAX, sudah ada NMAX pengen mobil 4 rodanya, kemudian roda 4 pengen roda 6, kemudian roda 6 pengen mobil yang lebih tinggi. Hari ini bercita-cita punya jet pribadi, kuda, horse. Pertanyaannya sekali lagi, apakah lebih mulia binatang yang hanya hidup untuk perutnya atau manusia kita hari-hari? Sungguh kami hari ini yang berada di depan dan anak-anakku yang berada di depan kami ini juga adalah orang-orang yang kami persiapkan untuk menjadi manusia yang dididik oleh manusia yang telah menjadi manusia. Yang pertama akan dimulai dalam 5 menit. Hari ini kita berada di Madrasah Aliyah Negeri 5 PD untuk apa? Untuk belajar, untuk menuntut ilmu sebagai sebuah kewajiban, sebagai sebuah usaha, sebagai sebuah ikhtiar untuk menjadi manusia dan menjadi masyarakat yang telah menjadi manusia. Karena masih banyak manusia yang belum menjadi manusia. Kakinya 2, tangannya 2, tapi akhlaknya bukan manusia. Maka hari ini melalui seluruh mata pelajaran akidah, akhlak, fikih, SKI, bahasa Arab, bahasa Indonesia, PPKN, biologi, geografi, semua yang diajarkan itu adalah sebagai sebuah ikhtiar menuju manusia yang benar-benar manusia. Sebelum kita akhiri arahan pada pagi hari ini, saya mau cerita sedikit. Saya hari ini berumur 33 tahun. Kelak ketika saya sudah purna tugas, kelak ketika saya sudah pensiun, saya pengen ngopi dengan kopi pahit. Kami duduk di beranda minum kopi pahit, duduk di beranda dengan kawan itu. Kami akan bercerita tentang Madrasah Aliyah Negeri 5 PD. Kami akan bercerita dengan dia kelak ketika kami purna tugas, bercerita tentang visi-visi pendidikan. Kenapa? Karena saya mengenal orang ini dengan baik. Hari ini dia sampai ke Aceh ini, hari ini dia sampai ke PD ini bukan dengan mudah. Orang tersebut, kawan saya tersebut adalah orang yang benar-benar berjuang dari nol. Ketika dia masuk sekolah SD, SMP, dia tak diterima di salah satu pesantren yang hebat di PD ini. Tak diterima. Orangnya kecil, orangnya pendek, dibully oleh kawan-kawannya. Kecil orangnya, tapi besar kemampuannya. Beliau dengan segala kekurangannya, dengan segala usahanya, belajar dengan giat di sebuah daerah yang kecil bahkan. Tapi karena besar kemauannya, tidak melihat sebuah kecilnya daerah pesantren, dengan segala kemampuan dan usahanya dia tes ke Mesir. Tes di Al-Azhar University. Lewat berangkat ke Mesir, Kairo, Al-Azhar, 6 tahun tak berjumpa mak dan ayah. Sekali lagi Bapak sampaikan, 6 tahun tak berjumpa mak dan ayah. Kalaulah diingat-ingat, menetes air mata ini. Walaupun saya tak pergi ke Mesir, tapi sungguh tahun 2006 saya sudah meninggalkan kampung saya. Ketika bercerita tentang ini, menetes air mata saya. Hari ini dia sudah menjadi orang. Hari ini dia sudah menjadi guru. Makanya kelak ketika saya purna tugas, saya pengen bercerita dengannya. Berderas air mata. Saya ingin bercerita dengannya tentang visi-visi pendidikan. Setelah 6 tahun beliau pulang ke Indonesia, melanjutkan pendidikan ke Malaysia S2 dengan beasiswa juga. Orang itu bernama Al-Ustadz Amri LCMSH, yang kita kenal hari ini adalah orang hebat.
Saya selalu sampaikan, saya senang, saya bahagia bisa mengenal seorang bernama Al-Ustaz Amri. Tak terasa menetes air mata Pak Amsal. Kenapa? Bagi saya beliau adalah seorang keluarga, seorang keluarga. Kenapa Amsal tak ada keluarga di PD ini? Walaupun kami sering berteka, kadang-kadang bercanda. Artinya apa? Ahsanu amalah hari ini perlu sebuah perjuangan. Pak Amri yang kita lihat hari ini, guru-guru yang kita lihat hari ini, bukan langsung jadi orang, tapi dia juga dididik sama seperti kalian hari ini. Kita dicipta sebagai makhluk yang dianugerahi akal, dianugerahi keinginan. Tanyalah hatimu, tanyalah akal pikiranmu, jalan mana yang engkau tuju. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh mulia, sungguh beruntung, sungguh aflah orang-orang yang mensucikan jiwa. Kenapa? Allah cipta dua jalan. Allah cipta jalan fujur dan jalan takwa. Kau pilih jalan takwa, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang memilih jalan takwa dan mensucikan jiwanya. Demikian arahan pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Marji'ukum bil ma'as. Nastaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.